Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Dengan berbagai macam nikmat tersebut kita dapat melakukan berbagai macam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Semoga aktivitas-aktivitas yang kita lakukan senantiasa dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Allahumma amin. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, untuk majelis pagi pada pagi hari ini yaitu bertemakan tentang literasi merupakan kunci kesuksesan. Kenapa literasi merupakan kunci kesuksesan? Karena literasi yang banyak dilakukan oleh seseorang yaitu tentang membaca dan menulis. Nah, sebelum jauh Ustaz jelaskan, maka mari kita melihat apa yang telah disampaikan oleh para ulama terdahulu. Pada perkembangan sejarah, Al-Quran dan hadis sebagai dasar inspirasi literasi para ulama muslim. Selanjutnya, hal ini dapat dibuktikan bahwa kedua sumber tersebut menjadi pokok ajaran dalam berbagai disiplin ilmu yang ditulis para ulama. Kegiatan literasi tulis ini melahirkan banyak kitab dengan berbagai disiplin ilmu seperti ilmu tauhid, fikih, akhlak, dan lain sebagainya. Dalam konteks saat ini, gerakan literasi menjadi penting dan harus terus disosialisasikan kepada semua elemen masyarakat. Hal ini dikarenakan kegiatan literasi adalah hak setiap orang untuk terus belajar dan berkarya di sepanjang hidupnya. Dengan terpenuhi kemampuan literasi sosial, diharapkan kualitas hidup masyarakat semakin baik. Kualitas hidup tentu tidak hanya menyangkut peningkatan kesejahteraan secara ekonomis, tapi juga meningkatkan kemampuan dalam bernalar dan berinteraksi sosial. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, kita maklumi bersama bahwa manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lahir ke dunia ini dari perut seorang ibu, tidak tahu apa-apa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 78 yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Anak-anak sekalian, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa ketika seseorang anak manusia dilahirkan ke dunia ini, dia tidak tahu apa-apa. Dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, manusia dibekali dengan atribut pelengkap yang nantinya dapat berfungsi untuk mengetahui segala sesuatu yang sebelumnya tidak dipahami. Atribut tersebut ialah berupa 3 unsur penting dalam proses pembelajaran bagi manusia, yakni pendengaran, penglihatan, dan hati atau akal pikiran. Anak-anak sekalian, berhubungan dengan literasi, bahwa di awal tadi sudah dijelaskan bahwa literasi kebanyakan penekanan pada baca dan tulis.
kenapa harus baca dan tulis? Nah, karena pertama kali Allah turunkan Al-Quran, wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Alaq, yakni tentang Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan kamu. Iqra juga dapat diartikan dengan mengkaji. Dalam surat yang sama pada ayat berikutnya ditegaskan bahwa dengan pena al-qalam, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan manusia bagaimana dan apa yang belum diketahui. Jadi ayat ini menunjukkan arti penting membaca dan sebagai suatu aktivitas intelektual dan menulis yang dilambangkan dengan al-qalam dalam proses belajar mengajar dalam arti yang luas. Namun secara umum beberapa pengertian yang tidak ada tidak bisa dilepaskan dari bahasa. Kemampuan seseorang dalam mendengarkan, berkomunikasi, membaca, dan menuangkan gagasan dalam tulisan merupakan kemampuan dasar dalam literasi. Dan kemampuan itu semuanya menjadi dasar untuk mencapai puncak kemampuan literasi, yaitu kemampuan memahami. Bagi umat Islam, pentingnya gerakan literasi ini semestinya disadari betul karena fakta-fakta historis yang ada banyak menjelaskan kepada kita semua. Sejarah mencatat bahwa kegiatan belajar mengajar sudah dilakukan pada masa Nabiullah Muhammad SAW. Kepedulian beliau terhadap proses pembelajaran, terutama baca tulis, bisa dilihat segera sebagai contoh. Setelah kemenangan kaum muslimin dalam perang Badar pada tahun 624, ketika beliau meminta beberapa tawanan yang mendidik untuk mengajar menulis anak-anak Madinah. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, berkenaan dengan menulis, Imam Syafi'i pernah melantunkan syairnya, ilmu adalah buruan dan tulisan adalah ikatan. Maka ikatlah buruanmu dengan tali yang kuat, ikatlah ilmu dengan tulisan. Dari Abdullah bin Amr dan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qayyidul ilma bil kitabah, jagalah ilmu dengan menulis. Yang dimaksud qayyidul ilma adalah kuatkan dan hafalkan serta jaga, jangan sampai lepas. Ilmu jika terus didengar, hati akan sulit mengingatnya. Ilmu itu diikat lalu dijaga. Jika hati sering lupa, ilmu itu perlahan-lahan akan hilang. Itulah sebabnya kenapa pentingnya untuk mencatat. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah, dengan ilmu semua akan mudah. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada hambanya dalam Al-Quran surah Az-Zumar ayat 9, yang artinya, apakah sama orang yang tidak tahu dengan orang yang tahu? Pasti kita menjawab tentunya berbeda. Maka dari itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan lagi dalam surah Al-Mujadalah
Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman di antara kamu, dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat dari orang lain. Jadi jelaslah bahwa dengan literasi itu kita akan mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan dengan membaca maupun menulis. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan dapat bermanfaat, dan semoga anak-anak sekalian senantiasa mendalami, mengembangkan, dan mempraktekkan literasi-literasi yang telah diajarkan oleh para asatid dan asatidah, yakni membaca, berbicara, mendengar maupun menulis. Karena itu dari keempat tersebut merupakan salah komponen keterampilan berbahasa. Dengan berbahasa, dengan memiliki berbagai macam bahasa, kita akan mudah untuk bergaul dengan orang lain. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat apa yang saya sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.